Artinya kalau sekarang banyak persepsi bahwa dukungan Pak Jokowi ini nggak ansih ke Ganjar, masih ada ke Pak Prabowo-nya sedikit, itu bagaimana menjawabnya? Dengar udah salah ini. Jokowi sudah ngomong kita akan dukung Ganjar. Itu di depan publik ribuan. Iya. Tugas menangkan saya Ganjar, menangkan calon. Udah jelas. Apalagi? Nah, kalau menangkan Ganjar terus anaknya jadi ketua umum PSI, partai lain tuh ya gimana? boleh-boleh aja. Gak apa-apa. Nah, PSI dengar dulu, Kaisang dengar dulu. Kaisang sendiri bukan anggota PDI Perjuangan. Oke. Tapi sebentar, nah ini menarik nih, sebentar. Kita baru bersedih, terharu, dia PDI Perjuangan terus masuk ke PSI. Wah. Oke, sebentar ini berkaitan. belum menjadi anggota partai apapun ini kan sebenarnya apa yang dikatakan oleh Prof. Lely dan Opung Panda, ini dengan sendirinya mengkonfirmasi tadi apa yang saya bilang bahwa Mas Kaisang ini bukan titipan-titipan. Bahwa Mas Kaisang berkomunikasi dengan bapaknya, ya iyalah anak dengan bapak. Ya, bahwa kami juga berkomunikasi, sering meminta advice, yaitu karena kami partai anak muda yang meminta nasihat-nasihat dari seorang negarawan. Pak Jokowi. Dan itu biasa-biasa saja. Dan ini dengan bergabungnya Mas Kaisang ke PSI misalnya ya. Apalagi sudah didapuk sebagai ketua umum PSI. Dan sikap kami di PSI tetap di antara tiga ya. Menunggu hilal capres ya. Yaitu mendukung Pak Ganjar Pranowo atau mendukung Pak Prabowo. Atau kami akan menjomblo di Pilpres. Kalau memang ya misalnya. Oh sebentar, saya pikir udah ke Prabowo. Karena beberapa kali pertemuan dengan Prabowo ada di sana. Begitu enggak ya? Enggak. Karena kan kalau saya lihat PSI suka mencela-mencela juga nih. Kadang-kadang ke sini. Oh enggak. Jadi kayak gini. Awal-awal kan dukung Ganjar. Oh sampai sekarang dukungan hasil dari Embuk Rakyat itu tidak pernah kami cabut. Tapi kami ini partai politik. Partai politik itu nggak kayak relawan yang setelah deklarasi dukungan lalu selesai. Partai politik itu setelah mendukung lalu mengusung, ya. Dan mengusung ini artinya berkoalisi dengan partai lain. Berkoalisi dengan partai lain ini artinya ada komunikasi, ada kenyamanan, ada hubungan personal maupun organisasional antara partai-partai tersebut, ya. Dan kami harus akuin memang ada semacam kekakuan komunikasi antara PSI dengan PDIP dan itu adalah sesuatu yang kami akui, ya. Along the way, ketika ada. Aku protes itu kekakuan, kapan berkomunikasi? Nah ya itu, maksudnya di situ Bang Panda. Udah jangan terlampau GR lah. Enggak ada. Bang Panda sendiri sudah membuktikan apa yang saya katakan artinya baik-baik saja hubungan baik-baik aja. Saya. Jadi sebentar ya, mohon maaf. Jangan dipikir kemudian Kaisang masuk ke PSI menjadi rame lah di DPP PDI. Dibahas lah itu. Oh enggak itu maksud saya Bang Opung Panda. Kerasa maaf kata ya, enggak ada itu diomongin. Dari Bu Mega sendiri juga tidak ada. Enggak sepenting itu. Enggak segenting itu gitu loh. Oh jadi Kaisang PSI udahlah harus bukan hal itu besar hak gitu. dia. Mbak Anggi saya lanjutkan ya. Dengar dulu sebentar, Bung Dede. bahwa kemudian kami sebagai partai yang mempunyai ratusan ribu anak muda di Taruna Merah Putih itu tidak kalah dengan yang ada satu partai mengandalkan anak-anak muda. Tidak kalah. Banteng muda juga kita. BMI gitu loh. Jadi enggak boleh kalau saya tangkap nih Bang Panda dari omongan Bang Panda. Bukan jangan kemudian kami anak muda, muda apa? Nenek. Taruna Merah Putih juga anak muda. Jangan-jangan jumlahnya. Enggak, sebentar. Artinya Bang Panda mau menyebut bahwa ya PSI nggak sepenting itulah. Kok kita pusing Kaisang ke PSI gitu loh. Enggak gitu. juga. Nggak gitu. Kita hormati, kita hargai. Tapi ya tahu diri. Tahu diri gitu aja. Tahu dirinya kenapa? Apanya? Tahu dirinya kenapa nih? Ya dari cara ngomongnya itu tadi. Ya kita bagaimanapun konsultasi lah. Atau apa. Bukan. Jadi memang kekakuan komunikasi ini membuat kami agak berjarak dan itu harus diakui lah, itu harus diakuin. Dan at the same time, kekakuan komunikasi ini artinya komunikasinya memang nggak lancar dan itu membuat kami berjarak. Dan at the same time, sebentar, Pak Prabowo dengan Gerindra kemudian datang ke kantor kami. Sangat hangat sekali. Sangat hangat sekali, humble dan tentu saja ketika ada orang yang menghormati kami kan nggak mungkin nggak menunjukkan mutual respect. Jadi nggak ngerasa dihormatin oleh PDIP nih? Bukan itu, saya sedang mengatakan Pak Prabowo dengan Gerindra menghormati kami. Juga partai-partai koalisinya mengundang kami ke sebuah acara. Dan kami menunjukkan respect kembali dengan menghadiri acara tersebut. Saya aku yakin kalau kami diundang oleh Mas Ganjar atau koalisinya, kami tetap datang juga. Sampai sekarang belum ada undangan? Nggak ada undangannya sama sekali. Nggak ada undangan. Bung Rey gimana ini? Benar nggak sebenarnya? Cinta bertepuk sebelah tangan ternyata. Cinta bertepuk sebelah tangan, yang di sini ngarep nih Bang Panda. Diundang dong, bilang ke Mas Ganjar ya.
Ya, Bilang Mas. saya mau lanjutkan yang saya sebut itu tadi gitu. Bagaimana kita bisa melihat bahwa yang terjadi sebetulnya konsolidasi atau kompetisi gitu. Menurut saya begini, kalau pada akhirnya kemudian pilihan PSI tentu di bawah Kaisang berlabuh ke Pak Prabowo, kita bisa mengatakan yang terjadi di antara keluarga ini adalah persaingan, kompetisi ya. gitu ya. Karena satunya di PDI, yang lainnya adalah di PSI. Saya tidak terlalu yakin betul Pak Jokowi mau memilih PSI sebagai katakanlah pelabuhannya pasca 2024. Hatta kalaupun PSI lolos parliamentary threshold 4%, PSI itu jadi partai apa di komunitas partai-partai besar ini gitu loh kira-kira. Kalau apalagi kemudian misalnya taruhlah misalnya yang menjadi tanda kutip saingan PSI yang menang di dalam Pilpres. Jadi Pak Jokowi jadi apa? Jadi kalau jauh tetap lebih aman bergabung dengan partai-partai besar. Bahkan ketika kau tidak jadi apa-apa pun di situ, Anda adalah tetap bagian dari dirinya. Yang harus tetap dijaga oleh mereka gitu. Itu yang pertama. Tapi kalau pada ujungnya kemudian PSI bergabung dengan katakanlah koalisinya PDI dalam hal ini Pak Ganjar, yang terjadi adalah konsolidasi. Itu artinya keluarga ini memang menabur banyak orang ke banyak tempat untuk menarik mereka ke dalam satu pusaran kekuasaan bersama dengan Ganjar Pranowo. Alias ya kita mau mengatakan PDI nanti akan mengklaim Kaisang ke PSI itu adalah bagian dari keluarga besar PDI yang kita beri kesempatan untuk menjadi ketua umum di tempat lain. Di pengkaderan di tempat yang lain. Kira-kira begitu. Ini menarik ya, ujung-ujungnya konsolidasi. Lalu benarkah demikian? Masih akan kita lanjutkan diskusi ini usai jeda saat lagi di Dua Sisi. Tetaplah bersama kami.